Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, hari ini saya mau coba bikin ekoenzim dengan kulit jeruk. Dan saya mau coba pakai gula putih. Nah ini gula putih yang lokal ya, kalau saya nggak suka yang gula putih. Yang lokal yang warnanya agak kekuningan. Nah ini tadi saya mau bikin di botol yang nggak terlalu besar. Ini hanya kapasitas sekitar 600-an ya, 600 mili. Nah, jadi gulanya hanya 50, kemudian ininya sekitar 130-150, jeruknya nih kita masukin, dan saya nggak potong-potong kecil-kecil karena ini kulit dari jeruk yang kecil ya, jadi dia nggak terlalu susah untuk dikeluarkan nantinya, dia tidak tebal gitu loh. Nah kalau kayak gitu, karena kalau terlalu kecil lama masukinnya teman-teman. Oh sorry, ini botolnya tadi sekitar 750 mili. Nah sekarang tinggal saya kasih ini 500 mili ya, air. Nah kita masukkan. Nah ini cenderung penuh ya teman-teman ya. Oke, pasti teman-teman tanya nanti gasnya gimana kalau penuh gitu. Oke, ini kan kebetulan tutupnya seperti ini nih, ada bolongannya. Nah nanti saya akan kasih, ini pertama kita kocok dulu supaya si sugarnya itu bisa larut di dalam air dan merata ke semua. Kalaupun dia nyangkut, dia merata ya ke semuanya. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Ups, gulanya ikut keluar. Oke, kemudian saya ambil plastik bekas pun nggak apa-apa, yang penting dia nggak ada residu tepung atau apapun ya di dalamnya. Nah kemudian nanti kita tutup begini, kita kasih karet. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman, pastikan dia tidak berudara ya, jadi dikempeskan dulu sebelum dikasih karet, agar apabila ada gas dia akan mengembung, jadi kita tahu kapan harus mengeluarkan gasnya. Kemudian tinggal dikempeskan lagi, besok dia akan mengembung lagi karena gas dari dalam hasil fermentasi ini. Nah teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya di video saya sebelumnya, kalau hasil daripada fermentasi si kulit jeruk ini nanti hasilnya jadi wangi sekali. Nah aku mau coba, dan ini mau aku buat untuk keperluan kulit dan mandi, karena wanginya yang sudah pernah buat, karena katanya kalau pakai kulit jeruk wanginya luar biasa. Jadi yuk teman-teman coba yuk. Masih ingat kan takarannya? Satu untuk apa? Gula atau molasses atau gula merah boleh, terserah. 3 bagian untuk kulit buah, dan 10 bagian untuk air. Nah dicoba, dan jangan lupa ya teman-teman dicatat tanggal pembuatannya hari apa, tanggal berapa, sehingga teman-teman tahu kapan panennya. Oke deh, ini aku happy banget menemukan ini karena manfaatnya luar biasa loh teman-teman. Gas yang dihasilkan dari hasil fermentasi ini pun juga O3. O3 itu membantu mengurangi efek gas gas pemanasan global ya, efek rumah kaca istilahnya, efek rumah kaca atau pemanasan global di bumi kita. Sehingga kalau semakin banyak yang bikin ekoenzim, insya Allah kita sudah sedikit membantu mengurangi efek rumah kaca atau pemanasan global di bumi kita. Satu, kemudian ini sangat mengurangi pengeluaran rumah tangga kita untuk membeli sabun pel untuk lantai, pembersih untuk toilet, pembersih untuk bahkan untuk kayak kamar mandi, porselin, sink cuci piring. Kemudian untuk cuci piring sendiri pun ini bisa ditambahkan. Berarti kita sudah mengurangi penggunaan deterjen. Sementara
Deterjen itu adalah satu zat yang berbahaya yang sudah merusak tanah atau bumi kita, menjadi limbah yang berbahaya ya untuk bumi kita, udah mencemari tanah kita. Nah, teman-teman dengan membuat ekoenzim ini sudah membantu mengurangi pencemaran tanah di dalam bumi kita ini. Nah, dan kemudian air yang kita buang setelah kita bersih-bersih kamar mandi dan sebagainya, airnya kan pasti mengalir ke pembuangan ya, ke sungai, ke laut dan sebagainya. Dan itu pun membantu memperbaiki ekosistem di apapun yang dilewatinya. Tanah, dia akan memperbaiki ekosistem di tanah tersebut. Kalau dia mengalir ke sungai, dia akan membantu memperbaiki ekosistem sungai. Dia terakhir bermuara di laut, dia pun akan membantu ekosistem di laut menjadi kembali baik. Nah, gimana enggak happy-nya saya menemukan ekoenzim ini. Terima kasih yang sudah mengajari saya, Masya Allah. Semoga ilmunya bisa berguna nanti di akhirat ya, untuk membantu, dan semoga ditambahkan ilmu-ilmu lainnya. Nah, sekarang saya happy untuk mengajarkan kalian juga untuk membuat ekoenzim. Ayo, jangan malas bikinnya. Lagian kita juga membantu mengurangi sampah-sampah organik yang seperti ini ya. Ini sangat mencemari tanah kita juga. Memang ini akan kembali ke tanah, tapi sebelum dia kembali dan hancur di tanah, dia bau, teman-teman. Nah, baunya itu mengganggu teman-teman kita yang hidupnya dekat dengan tempat pembuangan sampah. Coba teman-teman bayangin, mereka harus hidup dengan gas-gas yang toksik tersebut setiap hari, dengan bau yang tidak normal ya, kasihan mereka. Jadi caranya ya kita bantu dengan ini. Kita nggak bisa berbuat banyak untuk yang lebih besar, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu aja. Kita mulai dari kehidupan rumah tangga kita, zero organic waste dulu ya. Nanti insya Allah saya akan ajarkan juga untuk zero waste keseluruhan, dari plastik, kertas dan sebagainya ya, sampah-sampah lain. Nah, itu kita olah lagi. Nah, saat ini untuk sampah organik dulu. Nah, ini kan untuk ekoenzim ini hanya bisa dipakai kulit-kulit buah atau sayur yang segar. Kalau yang busuk-busuk gimana, Mbak? Gitu. Oke. Kalau yang busuk-busuk, kalian coba bikin, kalau malas bikin kompos ya, di kompos bag, takut bau lah, jijik lah atau segala macam. Boleh dibikin biopori, lubang biopori, digali tuh 50 cm ke bawah, pasang beli ya pipa paralon yang ukuran besar kalau bisa, 3, 4 inch, 5 inch gitu ya, dipasangkan. Nah, kalau mahal beli segitu, janjian sama teman-teman, siapa yang juga mau gitu. Jadi bisa satu orang ambil 2 meter, kan satu paralon itu 6 meter. Jadi dibagi 3, jadi lumayan murah ya jadinya. Nah, untuk satu lubang dibeli tutupnya juga ya, untuk tutup atasnya. Nah, kalian setiap kali punya sampah apapun, kalau di biopori kalian bisa masukin semua sampah. Sampah organik itu termasuk sampah sayuran, nabati atau hewani. Boleh, nggak masalah, karena kalaupun ada belatung dan sebagainya, toh kalian tidak akan mengambilnya. Biarkan itu milik tanah dan menjadi menyuburkan tanah ya. Dia akan terus difermentasi oleh tanah, diurai oleh tanah, bakteri-bakteri di tanah melalui biopori tersebut. Hasilnya akan kalian dapati di tanah sekitar dari biopori tersebut menjadi sangat subur. Nah, tapi kalau kalian mau mengambil manfaatnya, bikin di kompos bag. Jadi kalian bisa buang di kompos bag, tapi tidak dimasukkan ke sana untuk protein hewani ya, kayak tulang-tulang ikan, ayam dan sebagainya, itu tidak masuk di kompos bag, karena kalau masuk dia akan ada belatungnya dan baunya juga kurang sedap. Nah, kalian bisa bikin kompos bag. Kebetulan saya juga lagi bikin kompos bag, nanti saya kasih lihat ya kompos bagnya ya. Nah, itu jadi kalian bisa benar-benar bebas organik, waste organik, sampah organik istilahnya ya, free organic waste. Nah, dengan begitu kalian sudah membantu meringankan tempat pembuangan sampah dari sampah-sampah rumah tangga kalian. Coba bayangkan, kalau setiap dari kita sudah melakukan hal ini, bisa dibayangkan ya, berkurang sekali sampah tersebut. Kita tidak bisa, mungkin kita tidak bisa menghindari sampah dari pasar, restoran dan sebagainya ya, tapi
setidaknya kita bisa mengurangi dari sampah-sampah kita sendiri. Nah, semoga teman-teman terinspirasi ya dengan pembuatan ini ya. Manfaatnya ini luar biasa, buat macam-macam, buat sampo, sabun pun, bahkan kumur-kumur pun bisa, untuk merawat tanaman pun bisa, merawat tanah yang gersang pun bisa menjadi subur kembali. Yang punya kolam ikan, bikin ekosistem kolam ikannya menjadi sehat, ikan-ikan pun juga tidak gampang terkena sakit. Kemudian kalian juga bisa bebas dari zat-zat berbahaya yang ada dalam kandungan pembersih toilet, pembersih lantai dan sebagainya ya. Itu tadi. Kemudian, nah ini teman-teman bisa kalau yang punya panu, eksim, kadas atau gatal-gatal alergi atau apapun, ini bisa disemprotkan. Tapi jangan yang fermentasi nanas ya. Fermentasi dari buah-buah lain atau jeruk ini enak sekali nih, bisa disemprotkan ke kulit sehingga membebaskan kulit dari masalah-masalah kulit. Jerawat pun bisa ya teman-teman. Nah, sebenarnya dia ekoenzim ini mengembalikan ekosistem daripada kulit kita sehingga kulit kita jadi sehat kembali. Nah, kulit-kulit yang bermasalah itu, ekosistem di kulit tersebut terganggu, mikrobioma di kulit tersebut tidak seimbang. Nah, dengan ekoenzim ini dia menyeimbangkan ekosistem di kulit kita. Oke teman-teman, ini udah ekoenzimku yang ketiga. Bismillah, teman-teman ikutin ya. Semoga kalian juga bisa menularkan ilmu ini ke teman-teman kalian yang lain atau ke lingkungan, saudara dan sebagainya. Ilmu yang bermanfaat itu nanti akan kita tuai di akhirat teman-teman. Jadi sering-seringlah untuk berbagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.